Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali, cetakan tahun 1992, buku jilid kedua, dimulai dari halaman 299. Kitab Susunan Wirid dan Uraian Menghidupkan Malam. Lanjutan dari sebelumnya. Berkata Malik bin Dinar radhiyallahu anhu, apabila bangunlah hamba bertahajud di malam hari, niscaya dekatlah kepadanya yang maha perkasa azza wa jalla. Mereka melihat apa yang diperolehnya dari kehausan dan kemanisan dalam hati mereka, dan nur dari mendekatinya Tuhan yang maha tinggi kepada hati. Pahamilah ini. Ia mempunyai rahasia dan pembuktian yang akan datang nanti, penunjukan kepadanya pada kitab kecintaan atau kitab Al-Mahabbah. Dan pada hadis qudsi dari Allah Azza wa Jalla, hai hambaku, akulah Allah yang aku dekati pada hatimu, dan dengan secara gaib engkau melihat nurku. Sebagian murid mengadu kepada gurunya tentang lamanya tidak tidur malam dan mencari hilah yang menarik kepada tidur. Maka menjawab gurunya, hai anakku, sesungguhnya Allah mempunyai anugerah-anugerah pada waktu malam dan siang yang akan membetulkan hati yang jaga dan menyalahkan hati yang tidur. Maka datangilah untuk anugerah-anugerah itu. Maka murid itu menjawab, wahai penghuluku, biarkanlah aku tidak tidur malam dan siang. Ketahuilah bahwa anugerah itu di waktu malam adalah lebih memberi harapan untuk apa pada bangun malam itu, yang merupakan kebersihan hati dan tertolak segala gangguan. Pada hadis sahih dari Jabir bin Abdullah dari Rasulullah SAW, di mana beliau bersabda bahwa di malam hari itu ada suatu saat di mana berkebetulan seorang hamba muslim bermohon pada Allah Ta'ala kebajikan, niscaya diberikannya kepadanya. Dirawikan Muslim dari Jabir bin Abdullah. Pada lain riwayat tersebut, ia meminta pada Allah Ta'ala kebajikan dari urusan dunia dan akhirat, niscaya diberikannya kepadanya. Dan demikian itu adalah tiap-tiap malam. Dan yang dicari oleh orang-orang yang bangun malam itu ialah saat tersebut. Dan saat itu tidak jelas waktunya dalam keseluruhan malam. Seperti malam Lailatul Qadar pada malam bulan Ramadan. Dan seperti saat di hari Jumat, yaitu saat penganugerahan hal tersebut tadi. Wallahu a'lam, hanya Allah yang maha mengetahuinya. Penjelasan cara pembagian segala bagian malam. Ketahuilah bahwa menghidupkan malam dari segi tingkatannya ada 7 tingkat. Pertama, menghidupkan seluruh malam. Dan ini adalah keadaan orang-orang yang kuat atau al-aqwiyah yang bertujuan semata-mata beribadah kepada Allah Ta'ala dan merasa lezat bermunajat dengan Allah. Dan yang demikian itu menjadi makanannya dan kehidupan hatinya. Mereka tiada merasa letih dengan lamanya berdiri, dan mereka mengembalikan tidur kepada siang hari di waktu kesibukan manusia. Dan adalah yang demikian itu
cara segolongan dari orang-orang terdahulu atau orang salaf, di mana mereka itu mengerjakan salat subuh dengan wudhu isya. Diceritakan oleh Abu Thalib Al-Maki bahwa yang demikian itu diceritakan secara mutawatir dan terkenal dari 40 orang tabi'in, dan ada di antara mereka itu yang telah membiasakan demikian selama 40 tahun. Berkata Ibnu Thalib bahwa di antara mereka itu ialah Sa'id bin Al-Musayyab dari Madinah, Safwan bin Salim dari Madinah, Fudail bin Iyad dari Makkah, Wahid bin Al-Ward dari Makkah, Taus dari Yaman, Wahab bin Munabbah dari Yaman, Ar-Rabi bin Khaisam dari Kufah, Al-Hakam dari Kufah, Abu Sulaiman Ad-Darani dari negeri Sam, Ali bin Bakar dari negeri Sam, Abu Abdillah Al-Khawas dari Al-Abadi, Abu Asim dari Al-Abadi, Habib Abu Muhammad dari Persi, Abu Jar As-Salmani dari Persi, Malik bin Dinar dari Basrah, Sulaiman At-Taimi dari Basrah, Yazid Ar-Raqasi dari Basrah, Habib bin Abi Sabit dari Basrah, Yahya Al-Bakka dari Basrah, dan Ahmad bin Al-Manhal, di mana ia mengkhatamkan Al-Quran dalam sebulan 90 kali khatam. Dan apa yang tidak dipahami, diulanginya dan dibacanya sekali lagi. Juga dari penduduk Madinah, Abu Hasim dan Muhammad bin Al-Munzakir dalam golongan yang banyak bilangannya. Tingkat kedua, bangun setelah malam. Dan ini tidak terhingga jumlahnya yang rajin melaksanakannya dari orang-orang salaf. Dan cara yang terbaik mengenai ini ialah tidur pada bagian sepertiga pertama dari malam dan 1/6 terakhir daripada malam. Sehingga jatuh bangunnya itu di tengah malam dan pertengahan malam. Dan itu adalah lebih utama. Tingkat ketiga, bangun sepertiga malam. Maka seyogialah tidur pada setengah malam pertama dan 1/6 yang terakhir. Kesimpulannya, tidur pada akhir malam itu amat disukai atau disunatkan karena menghilangkan kantuk pada pagi hari. Mereka itu tidak menyukai yang demikian dan menyedikitkan kuning muka serta kemasyhuran. Kalau bangun sebagian terbanyak dari malam dan tidur pada waktu sahur, niscaya sedikitlah kuning muka dan sedikitlah ngantuk. Berkata Aisyah radhiyallahu anha, adalah Rasulullah SAW apabila mengerjakan witir pada akhir malam, lalu apabila ia memerlukan kepada keluarganya, niscaya ia mendekati mereka. Dan kalau tidak, maka ia berbaring pada tempat salatnya atau musolanya, sehingga datang kepadanya Bilal, lalu disuruhnya azan untuk salat. Berkata Aisyah radhiyallahu anha pula, tiada aku jumpai Rasulullah sesudah waktu sahur, melainkan tidur. Sehingga berkata sebagian salaf, bahwa tidur ini sebelum subuh adalah sunat. Di antara salaf yang mengatakan itu ialah Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan tidur waktu ini menjadi sebab